Hai teman-teman, nama saya Esmeralda Priscilla Telaum Banua, NIM PO712002100111. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan keturunan. Organ reproduksi pada wanita itu terdiri dari genitalia externa dan genitalia interna. Pada genitalia externa terbagi lagi menjadi mons pubis, labia mayor, labia minor, vestibulum, klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis. Pada genitalia interna terbagi atas vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Berikut ini adalah gambar dari genitalia externa. Dan yang satu ini adalah gambar dari genitalia interna. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuba falopi. Tuba falopi juga disebut dengan oviduct. Tuba falopi adalah sepasang saluran yang berada pada rongga panggul di antara rahim dan indung telur. Tuba falopi adalah saluran ovum yang terlentang antara kornu uterin hingga suatu tempat dekat ovarium dan merupakan jalan ovum mencapai rongga uterus. Tuba falopi terletak di tepi atas ligamentum latum berjalan ke arah lateral mulai dari osteum tubae internum pada dinding rahim. Tuba falopi ini berjumlah satu pasang yang berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tuba falopi ini dinamakan berdasarkan penemunya yang merupakan ahli anatomi Italia, yaitu Gabriel Falloppio. Pada manusia, tuba falopi memiliki panjang berkisar 10-13 cm dan diameternya sekitar 1 cm. Tuba falopi memiliki fungsi utama yaitu sebagai saluran yang membawa sel ovum dari ovarium menuju rahim. Selain itu, bagian ampulanya juga sering menjadi tempat bertemunya sel sperma dan sel ovum atau yang biasa disebut dengan fertilisasi. Kemudian fungsinya untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi dan juga sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan hasil konsepsi. Tuba falopi juga sebagai tempat pembuatan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap mengadakan implantasi. Fungsi tuba falopi dalam pembuahan yaitu pada saat ovum mengalami kematangan, folikel dan dinding ovarium akan runtuh, membuat ovum dapat berpindah dan memasuki tuba falopi. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke arah rahim dengan bantuan pergerakan dari silia pada bagian dalam tuba falopi ini. Perjalanan ini menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Jika ovum dibuahi ketika berada di dalam tuba falopi, maka ia akan menempel secara normal di dalam endometrium sehingga mencapai rahim, yang merupakan pertanda terjadinya kehamilan. Terkadang, embrio bukannya menempel pada rahim, namun menempel pada tuba falopi sehingga menghasilkan kehamilan ektopik yang lebih dikenal dengan kehamilan di luar kandungan. Tuba falopi memiliki struktur. Yang pertama adalah lapisan serosa. Lapisan serosa adalah lapisan terluar dari tuba falopi. Serosa ini adalah lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang, kaya akan pembuluh darah, serta jaringan adiposa, serta juga epitel gepeng selapis atau mosetel. Yang kedua adalah lapisan subserosa atau juga lapisan otot. Merupakan suatu lapisan yang terdiri dari pembuluh darah, otot longitudinal, pembuluh limfatik, dan otot sirkular. Pada lapisan ini, otot memiliki fungsi dalam menciptakan gerakan sehingga tuba falopi ini bisa
atau dapat mentransportasikan ovum itu dari ovarium ke rahim. Selanjutnya, lamina propria. Lamina propria adalah lapisan yang sebagian besar terdiri dari pembuluh darah sehingga sering disebut dengan lapisan vaskular. Yang terakhir adalah lapisan mukosa. Lapisan mukosa adalah lapisan yang tersusun oleh epitel kolumnar bersiliata serta sel sekretori. Tuba Fallopi juga memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah fimbriae. Fimbriae adalah suatu struktur seperti jari yang bersilia. Bagian ini memiliki fungsi untuk dapat menangkap sel telur dari ovarium. Yang kedua, ada ampula. Ampula adalah suatu bagian terluas dari tuba Fallopi. Biasanya adalah tempat dari terjadinya fertilisasi atau pertemuan sel sperma dengan sel ovum. Yang ketiga, ada infundibulum. Infundibulum adalah suatu tempat untuk melekatnya fimbriae. Dan yang terakhir adalah isthmus. Isthmus merupakan sebuah saluran sempit yang menghubungkan antara ampula dengan rongga rahim atau uterus. Penyakit pada tuba Fallopi ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada salpingitis atau peradangan pada tuba Fallopi. Biasanya hal ini terjadi karena infeksi, terutama infeksi menular seksual. Yang kedua ada hydrosalpinx, yaitu tuba Fallopi yang mengalami sumbatan karena mengalami pembengkakan yang berisi cairan. Paling sering disebabkan karena infeksi. Yang ketiga ada piosalpinx. Kondisi ini mirip dengan hydrosalpinx, namun yang ditemukan di dalam tuba Fallopi adalah nanah atau pus. Paling sering disebabkan karena infeksi. Yang keempat ada hematosalpinx. Kondisi ini mirip juga dengan hydrosalpinx, namun yang ditemukan di dalam tuba Fallopi adalah darah. Paling sering disebabkan karena kehamilan ektopik. Yang kelima, jaringan parut pada tuba Fallopi, yang biasanya muncul karena infeksi. Yang kelima, ada endometriosis, yaitu tumbuhnya jaringan endometrium di luar rahim, yang dapat menyebabkan perlengketan pada tuba Fallopi. Yang ketujuh ada malformasi atau bentuk tuba Fallopinya tidak normal. Yang kedelapan ada torsi tuba Fallopi, yaitu terjadinya puntiran pada tuba Fallopi. Dan yang kesembilan adalah tumor dan kista pada tuba Fallopi. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi pada wanita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.